aku Diva Zahra Nirvana. Di video kali ini aku akan ngejelasin materi tentang improve kompetensi. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung apa itu improve kompetensi, teman-teman bisa simak video aku sampai habis ya. Happy watching! Di video TM14 kali ini, aku akan ngebahas materi tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Oke, langsung aja mari kita bahas. Di slide pertama ini ada jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Riley Spencer dan Sidney Spencer tahun 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Kemudian yang kedua, menurut Michelle Armstrong tahun 1994. Kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Kemudian menurut praktisi manajemen sumber daya manusia, kompetensi adalah deskripsi dan karakteristik seseorang. Kemudian menurut Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Kemudian selanjutnya menurut NCVQ dalam Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Kemudian menurut Training Agency tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Kemudian selanjutnya menurut Michelin tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan yang terakhir menurut SK Kepala BKN tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang merupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Kemudian selanjutnya ada 5 komponen kompetensi. Yang pertama, motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, ada traits, karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Kemudian yang ketiga, ada self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat, knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Kemudian selanjutnya ada perlunya kompetisi diperbaiki, determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, ada keahlian dan keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosionali. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir, ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kemudian selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi.
mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis orientasi, pelayanan, mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas, keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan, tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Dan yang terakhir, dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama ada menurut Boyatzis dalam William tahun 2002. Yang pertama, kemampuan manajemen dan tindakan. Dimensinya yaitu efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan manajemen orang. Dimensinya yaitu empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Dan yang terakhir, kemampuan logika analisis. Dimensinya yaitu menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Yang kedua, menurut Dulewicz dalam Armstrong tahun 1995. Yang pertama, kemampuan intelektual, yaitu perspektif strategis, analisis dan penilaian perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, kemampuan interpersonal, yaitu mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal dan komunikasi lisan. Dan yang terakhir, kemampuan adaptabilitas, yaitu adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energi dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Dan yang ketiga, Schroeder dalam Williams tahun 2002. Yang pertama ada kognitif, yaitu mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua, direksional, yaitu dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga, motivasional, yaitu interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Yang keempat, pengembangan. Yang kelima, berprestasi, yaitu orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Oke guys, mungkin cukup sekian video penjelasan dari aku. Semoga teman-teman bisa paham dan ilmunya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you guys buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis.